Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hadirin kiram, saudara-saudara, pagi siang hari ini kita akan diskusi dan melakukan kajian tentang hadis ahkam dengan topik kiat-kiat doa agar tepat terkabul. Berangkat dari perintah Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah menegaskan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini muncul ketika ada orang awam, orang yang baru masuk Islam, kemudian mendekat pada Rasulullah dan bertanya, Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunadi am ba'idun fanunadi. Rasulullah, adakah Tuhan kita yang bernama Allah itu dekat dengan kita sehingga kita cukup bisi-bisi? Ataukah Tuhan itu jauh dari kita sehingga kita kalau manggilnya dengan berteriak? Maka Rasulullah diam. Itu kebiasaan Rasulullah, Pak. Jika ditanya Rasulullah tidak langsung jawab, diam sejenak untuk, kalau Rasulullah menunggu wahyu, kalau kita ngatur nafas. Karena belum selesai pertanyaan berikutnya, Jibril datang. Wa idza sa'alaka 'ibadi, membawa ayat itu. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Katakan Muhammad, Allah itu dekat. Aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti mengabulkan semua doanya orang yang berdoa. Ini loh, doanya orang yang berdoa. Jadi prinsipnya, jadi semua doa itu pasti diterima dan dikabulkan bagi mereka yang berdoa. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara kita yang tidak pernah berdoa? Apakah dikabulkan? Ya jelas tidak. Mau nggak minta. Sama dengan bapak-bapak tidak pernah mengajukan proposal pembangunan, misalkan mau bangun musola masjid, nggak pernah mengajukan proposal, kemudian pengen cair proposalnya, kan nggak mungkin. Proposalnya masuk dulu, perkara cair belakangan. Yang penting minta dulu. Oh nggak minta, minta cair. Nah, doa, bahkan orang yang tidak mau berdoa itu pelit, Pak. Maka di dalam Islam itu doa itu kebutuhan. Rasulullah katakan, inna du'a mukhul ibadah. Doa itu intisari dari ibadah. Bapak Ibu sholat, maka sesibuk apapun Bapak Ibu, selesai sholat itu usahakan diisi dengan doa, walaupun hanya Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Ojo sampai gak doa. Orang yang terbiasa tidak berdoa selesai sholat, fa innahu min alamatil munafiqin, termasuk golongannya tanda-tanda orang munafik. Orang munafik itu antara lain tanda-tandanya, kalau habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, melencing, mulai pulang. Ada nggak?
masjid itu sambil survei. Misalkan melakukan penelitian yang sederhana, diteliti berapa orang yang ikut wiritan atau berdoa selesai sholat dengan yang pulang, baik di kantor, di musola kantor, masjid kantor, dilihat Assalamualaikum Bapak dihitung berapa orang yang keluar dari masjid dengan yang ikut yang tetap di tempat itu. Rata-rata lebih banyak yang pulang. Dan yang pulang itu orangnya itu pancet orangnya. Kalau sesekali mungkin dia karena ada udzur syar'i sakit perut, mungkin karena ada rapat, mungkin karena ada kebutuhan hajat tertentu, sesekali itu boleh, mungkin 2 kali. Tapi kalau sudah 3 kali nggak bisa, Pak. Kalau sudah 3 kali itu sudah dianggap istiqomah tidak baik. Nah itu dicatat oleh malaikat tuh. Fa innahu minal munafiqin, termasuk orang munafik. Doa. Inna du'a mukhul ibadah, doa itu intisari ibadah. Makanya dalam semua lini kehidupan Rasulullah itu mulai bangun tidur sampai bangun tidur semua ada doanya. Ayo Pak, coba sebutkan apa yang tidak ada doanya. Apa? Semua ada. Mau apa? Mau pegang HP, ada doanya itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan HP-nya HP yang barokah. Iya. Bismillah. Kullu amrin li balin la yuftatahu bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar, fa huwa aqta. Setiap amalan perbuatan yang mubah boleh, baik, kemudian tidak diawali dengan bismillah, maka putus barokahnya. Makanya barokahnya itu Mas, HP itu kalau mau dibuka bismillahirrahmanirrahim, barokah. Mau nyeting kayak ini Mas Bram itu bismillahirrahmanirrahim, barokah. Iya. Apakah semua harus bismillah? Tidak. Apa itu? Antara lain yang tidak dianjurkan untuk pakai bismillah, salam. Salam itu tidak dianjurkan pakai bismillah. Boleh, cuma tidak dianjurkan. Jadi yang bagus itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah salam, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau pejabat banyak di TV itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Betul nggak? Nah, apakah salah? Bukan masalah salah, tapi sunnahnya gimana? Sunnahnya salam dulu, kemudian Bismillah. Maka penting doa itu Pak. Maka agar supaya doa kita itu cepat terkabul, yang harus diperhatikan pertama adalah caranya, ada doa, tata cara atau etikanya berdoa. Itu penting. Itu yang pertama, etikanya berdoa, caranya berdoa, bagaimana yang dicontohkan Rasulullah. 1. Yang kedua, waktunya berdoa kapan, yang dicontohkan dan dianjurkan Rasulullah. Yang ketiga, tempatnya berdoa di mana? Di mana? Tempat-tempat mustajabah. Kemudian yang keempat adalah konten maddah. Konten itu apa? Isinya apakah maktur atau tidak, sehingga muncul ada buku-buku al-ad'iyah, al-adkar wal ad'iyah al-makturah. Jadi wirid, zikir dan doa-doa al-makturah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat, atau biasa disebut dengan makfurat. Makfurat itu isinya doa-doa yang ada dalam Quran atau hadis. Kalau hadis berarti juga sahabat, dan doa yang dicontohkan di dalam Quran atau Rasulullah maupun sahabat. Apakah kalau dicontohkan tabi'in juga? Kalau tabi'in senior masuk. Tabi'in senior masuk. Siapa tabi'in senior? Kapan hari saya contohkan? Ada tabi'in senior namanya, walaupun sebagian ulama mengatakan sahabat, ada Uwais Al-Qarani. Sebagian ulama mengatakan sahabat karena hidup di masa Rasulullah, sebagian yang lain mengatakan tabi'in. Karena apa? Karena tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ada sahabat senior namanya juga apa sih?
Sufyan Al-Thawri dan seterusnya. Nah, itu maktur. Maka kita urut Pak, mulai dari caranya, waktunya, tempatnya, kontennya. Kita urut secara singkat-singkat. Pertama, mengacu pada hadis Sahih riwayat At-Tirmidzi, Sahih riwayat Ibnu Hibban, Sahih riwayat Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain dari sahabat Fadalah bin Mubarak. Nah, di dalam hadis ini disebutkan sami'a Rasulullah SAW rajulan yad'u fi sholatihi wa lam yahmadillah wa lam yusalli 'ala Rasulullah. Rasulullah pernah mendengar dan melihat ada orang yang berdoa selesai sholat di Masjid Nabawi. wa lam yahmadillah, jadi doanya itu tidak diawali dengan memuji Allah, tidak diawali dengan bismillah, tidak diawali dengan alhamdulillah, wa lam yusalli 'ala nabi, juga tidak diawali dengan bersalawat pada Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Ajal hadzal rajul, kesusu. Apa kesusu? Buru-buru. Terburu-buru. Katanya dipanggil, suruh pulang lagi. Kemudian Rasulullah mengatakan, idza shalla ahadukum, ketika di antara kalian berdoa, falyabda bi tahmidi rabbih wa thana'i bihi wa thana'i alaihi. Mulailah doamu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di situ. Boleh ditambahin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika, dan seterusnya. Atau alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, dan seterusnya. Tergantung seleranya masing-masing yang berdoa. Itu satu. Jangan sampai doa tidak diawali dengan alhamdulillah. Yang kedua, urutannya sholawat. Boleh Allahumma sholli ala Muhammad, boleh wa sallallahu ala Muhammad, boleh ditambah sayyidina juga boleh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh. Atau pakai sholawat yang paling utama, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama sholli Ibrahim sampai fil alamin innaka hamidum majid, dan seterusnya. Yang penting sholawat. Itu urutannya. Bismillah, alhamdulillah, sholawat, isinya. Nah, isinya apa? Isinya saya sambung dengan poin yang keempat tadi, kontennya. Isinya yang paling afdal doa, huwa doa al-maktur. Sebaik-baik doa yang paling utama adalah doa yang maktur, yang ada dalam Quran atau ada dalam hadis dicontohkan Rasulullah maupun sahabat. Contoh, kalau dalam Quran, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Surah Al-Hasyr ayat 110. Boleh. Atau langsung menggunakan doa dari surat Al-Baqarah, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Boleh. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Boleh. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Boleh. Apalagi Pak? Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Boleh. Rabbi habli minas shalihin. Jangan diganti. Walaupun panjangnya jadi imam, tidak bagus kalau diganti. Rabbi, ya Allah, Tuhanku, habli, berikan saya minas shalihin, anak yang soleh-soleh. Walaupun panjangnya jadi imam, tetap yang afdal Rabbi habli, bukan Rabbana hab lana, bukan. Orang terkadang salah paham ayat maka ya, iya kan? Banyak orang yang mentang-mentang bisa sudah jadi ustaz, sudah kiai, akhirnya apa? Rabbi habli minas shalihin diganti Rabbana hab lana minas shalihin. Secara tekstual benar maknanya,
Tapi ketika ayat itu sudah diganti secara redaksional, maka bukan makfur lagi. Yang makfur sesuai dengan teks yang ada dalam Quran. Itu kalau Quran. Saya termasuk yang nggak setuju, walaupun ada ulama memang ada yang memperbolehkan, Pak. Cuma yang afdal ada sesuai dengan teks aslinya. Jadi doa begitu, Pak. Jadi urutannya Bismillah, Alhamdulillah, sholawat, kontennya semua dalam ayat Quran itu semuanya. Apa doa dalam Quran boleh dibaca, dalam hadis boleh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya ya Allah ala dzikrika, untuk selalu berzikir dan ingat padamu ya Allah, wa syukrika, dan selalu bersyukur padamu ya Allah, wa husni ibadatik, dan selalu memperbaiki ibadah padamu ya Allah. Nah, itu kontennya. Poin 1 dan 4. Nah, ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsirnya, kemudian Ahmad Shawi di dalam Hasyiyah Syawinya, dan tafsir-tafsir yang lain, kita dianjurkan di tengah-tengah doa menyelipkan tasbihnya Nabi Yunus. Apa tasbih Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tujuannya apa? Biar konten yang kita ucapkan dalam doa itu mulus lancar. Panjenengan mengajukan proposal, di tengah-tengah proses proposal, Pak Direkturnya ditelepon, Pak, proposalku sudah masuk nomor sekian, registernya diterima jam sekian, mohon dibantu. Cair atau enggak? Cair. Nah, panjangan yang belum sewa kan nggak bisa, maka pakai doanya atau tasbihnya harus. Itu penting tuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus doanya apa namanya? Ya Allah, mugi-mugi anak kula lulus ujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Sebutkan apa maksudnya. Ya Allah, mungkin cicilan haji cepat lunas. Diulang lagi, pokoknya segitu. Insya Allah. Tidak sampai 2 bulan, insya Allah cicilannya tetap gak lunas, tapi lancar. Lancar, saya setuju. Pengalaman, yes. Betul, Pak. Saya kemarin ketika mampir ke Mekah terus ke Madinah. Di Madinah saya gak nemu hotel, penuh. Gimana ini? Berdoa di Raudhah, berdoa di Masjid Nabawi. Ya Allah, permudah jalan rumah, gampang. Ternyata ketemu murid saya, mahasiswa saya yang sudah jadi apa istilahnya semacam motowif, apa namanya, pemandu haji umroh di sana. Ustaz, siapa kamu? Hidayatullah, muridnya. Oh, alhamdulillah. Akhirnya saya dibawa, bisa tidur di hotel, diajak makan, alhamdulillah. Doa. Nah, setelah panjenengan kita semua puas dengan doa, jangan lupa cara nutupnya juga harus sopan. Ya Allah, mugi-mugi ini dan itu, terima kasih. Gak gitu. Selesai semua diakhiri dengan doa pemungkas, yaitu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian diakhiri dengan shalawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wasallam. Diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin. Selesai itu diusapkan ke mukanya. Ini berkah, Pak. Orang terkadang doa dilempar, Pak. Amin amin. Ini. Jadi kan di sini kan ada berkahnya. Rasulullah begitu. Rasulullah ma min da'in wa rafa'a yadayhi wa masaha wajhahu ba'da faraghihi illa istahallahu alla yastajib. Tidaklah ada seorang hamba berdoa mengangkat kedua tangannya dan diusapkan selesai berdoa,
kecuali Allah merasa malu kalau gak dikabulkan. Jelas belum? Jelas. Nah, baik, 2 poin sudah selesai. Caranya urutannya begitu. Kemudian kontennya saya tambah untuk caranya menghadap kiblat kalau bisa. Kalau bisa menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, ulama memberikan tambahan. Ini dari ulama, bukan dari hadis. Ulama memberikan tambahan, kalau bisa berdoa itu di suatu tempat yang lapang alias tidak ada atapnya. Sehingga ini tidak harus, ini pendapat ulama. Sehingga banyak mbah-mbah kita dulu Pak, kalau sholat di halamannya langsung ke langit, sampai hujan-hujan gak mau ngiyup ketika sholat. Boleh tak apa, tapi saya jelas yang dianjurkan di dalam syariat itu adalah menghadap kiblat dan warafa ayatnya, mengangkat tangan. Hadwa min kibai. Rasulullah itu kalau berdoa bisa dipastikan itu tangannya mengangkat begini, sepunda. Boleh begini Pak, boleh rapat, boleh begini. Ulama berbeda pendapat. Boleh begini. Ada 3 Pak, ada yang begini Pak, ada yang jentiannya yang begini, ada yang nempel begini. Sama-sama boleh, yang penting angkat tangan. Rasulullah begitu. Hanya 1 kali Rasulullah tangannya yang atas. Ya Allah, begini. Ini sampai ketiaknya kelihatan. Itu 1 kali, yang lain Rasulullah sempurna. Baik. Kemudian waktunya, waktu yang paling ijabah antara lain la yuraddu du'a'u bainal adhani wal iqamah. Tidak ditolak, benar bahasanya. La yuraddu, tidak akan ditolak oleh Allah, dalam kurung pasti diterima oleh Allah doanya orang antara adzan dan iqamah. Makanya setelah adzan itu mengapa tidak langsung iqamah? Karena memberikan kesempatan makmum-makmum untuk memperbanyak doa. Di Mekah, di Madinah itu antara adzan dan iqamah sekitar 30 menit kurang lebih. Di Kairo, masjid-masjid besar itu sekitar 30 menit. Di Surabaya antara adzan dan iqamah 1 menit. Karena imamnya terburu-buru. Itu yang afdal Pak. Jadi antara adzan dan iqamah ada jeda waktu, walaupun waktu sholatnya pendek seperti maulid itu kan pendek, tapi tetap dianjurkan antara adzan dan iqamah itu ada jeda waktu. Mungkin ada yang mau sholat sunat, mungkin ada yang berdoa ditambahkan doanya dan seterusnya, antara lain itu. Yang kedua, waktu sing afdal dan insyaallah diijabah oleh Allah adalah ba'da duburi shalawatil khams, selesai sholat 5 waktu setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu istighfar, mungkin zikir yang lain, dan jangan lupa doa. Kalau ada ustaz di YouTube ataupun di pengajian yang dimaksud dengan doa duburi sholat di akhir sholat adalah sebelum salam, karena ada penjelasan Pak ya. Sholat tahiyat kemudian ditambahi doa panjang, kemudian sholat doa panjang lebar, kemudian salam. Apakah itu? Penjelasannya itu menurut saya, hasil bacaan saya itu gak begitu. Duburi sholat itu adalah selesai sholat. Jadi kata dubur itu bukan berarti seperti duburnya manusia, yaitu lengket sama manusianya, bukan. Dari konteks lain manusia yang maksud dubur itu di belakang, bukan nempel. Kalau di dalam sholat berarti bukan dubur itu, bukan dubur. Makanya Rasulullah ketika menganjurkan kita untuk berdoa ketika tahiyat, Rasulullah katakan, idza tasyahhada ahadukum, jika kalian membaca tahiyat, falyasta'in billahi min arba'in, maka mintalah perlindungan pada Allah dari 4 perkara. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min
min fitnatil masih dajjal. Rasulullah tidak mengatakan dubur kali itu, tapi tasyahud. Kalau dubur seperti yang dicontohkan Rasulullah pada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, wallah, demi Allah, inni uhibbuka, aku mencintaimu Mu'adz. La tad'anna kulla duburis shalah, jangan sekali-kali kau meninggalkan doa seusai sholat. Duburis shalah, seusai sholat. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu namanya duburis shalah. Jadi duburis sholat itu seusai sholat, bukan di dalam rangkaian sholat. Oke, itu waktunya antara lain. Kemudian tempatnya yang paling afdol antara lain masjid. Afdolul makan al-masajid, sebaik-baik tempat itu masjid, karena masjid itu baitullah. Masjid secara umum, baik masjid jami ataupun masjid biasa, tidak jami. Ada masjid jami. Namun di antara masjid itu yang paling afdol yang sama masjid adalah ada 3 masjid, Pak, yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram nomor 1, Masjid Nabawi nomor 2, Masjidil Aqsa nomor 3, nomor 4 di mana? Seluruh masjid di dunia, termasuk di sini. Ini nomor 3, nomor 4 ya. 4 di musola nomor 4, di masjid-masjid yang lain walaupun besar itu urutannya nomor 4. Nah, baik, itu tempat-tempat yang mustajab. Dan antara lain di Multazam ketika tawaf berdoa, di depan Ka'bah, atau di Raudhah ketika Madinah. Ini sudah ke Madinah semua ya? Belum. Insya Allah bareng-bareng ya. Amin. Bareng saya, Mbak, pengen ke Madinah, Mbak? Bareng-bareng, kita bareng-bareng. Amin. Saya bimbing insya Allah. Amin. Tak perlu rombongan banyak-banyak, berapa orang yang jalan nanti bimbing. Saya bayar sendiri nanti kalau. Iya, nggak usah dibayarin, bayar sendiri kalau ada uangnya. Dan kita nyicil, bagus itu nanti nyicil apa istilahnya, nabung gitu, bareng-bareng. Insya Allah puas. Nggak usah dibayar saya itu apa ya? Memang senang saya seperti kemarin itu. Gak ikut travel, gak ikut apa, mantap, sepuasnya, umroh sepuasnya, tawaf sepuasnya, doa sepuasnya. Di Raudhah kalau gak rombongan itu keluar masuk, enak. Kalau rombongan 1 kali lama, umrohnya lama, kesuai. Maka sederhana, enak, apa istilahnya, backpacker ataupun perseorangannya, biar lebih mantap dan lebih sempurna. Saya kira itu beberapa poin yang harus kita perhatikan agar doa kita cepat terkabulkan. Jadi caranya harus baik sesuai dengan contohnya Rasulullah. Kemudian kontennya, isinya harus kalau bisa ada makthur yang ada dalam Quran, hadis, dan dicontohkan sahabat. Yang ketiga, waktunya pilih waktu-waktu mustajabah, termasuk tengah malam, sepertiga malam yang terakhir. Kemudian yang keempat adalah tempatnya, masjid dan Ka'bah, sekarang Ka'bah, Multazam, Raudhah, dan seterusnya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat dan bersama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diakhiri, monggo pertanyaan, silakan. Ustaz mau tanya, kalau misalnya pernah mendengar tadi itu hadis ini, kalau misalnya berjamaah 40 orang lebih, insya Allah dikabulkan. Itu seperti apa sih? Jadi ada penjelasan begini, Pak, di dalam kitab fikih itu, khususnya di dalam babul jenazah. Bab jenazah ada bab sholat mayat itu. Jika jumlahnya 40 orang, fawahidan minhum waliyun min awliyaillah. Jadi kalau ada perkumpulan berdoa 40 orang, maka di antara 40 itu ada 1 orang yang diangkat menjadi wali. Siapa dia? Dia nggak tahu. Orang yang paling baik di antara 40 itu oleh Allah saat itu diangkat menjadi waliullah, sehingga pastikan 40 orang itu doanya dikabulkan semuanya. Ini ada 40 ya? 1, 2, 3, diputar, sampai ini nggak 40. Nah, betul, itu
itu penjelasan ulama fikih. Pokoknya ada perkumpulan 40, maka asalkan perkumpulan baik ya, misal kajian, sholat, doa, zikir atau apa yang baik-baik, itu maka ada satu di antara 40 itu yang diangkat menjadi wali. Tapi jangan merasa oh saya walinya. Ketika ada perkumpulan 40, saudara-saudara, karena saya yang paling pintar agama di sini adalah saya walinya. Kata saya, Ustaz kemarin menjelaskan begitu. Jadi kalau ada perkumpulan, maka orang yang paling baik satu diangkat wali. Nah, sekarang kan saya yang paling baik katanya, nggak boleh begitu. Jadi orang baik itu tidak perlu pengakuan diri kita sendiri. Siapa yang mengakui? Gusti Allah, dilihat dari hatinya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak akan melihat ila ajsamikum, pada badan tubuh kalian, wala ila suwarikum, tidak melihat pada postur ataupun physically badan kita. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, Allah hanya melihat hati kalian, wa a'malikum, dan amal baik kalian. Jadi yang lihat hatinya dan amalnya, bukan wajah ganteng utawa apa wajah pas-pasan, tidak dilihat, gak jadi masalah. Saya kira gitu ya. Silakan mulai, monggo. Mau tanya, untuk doa itu bagusnya sedikit dikeraskan atau dalam hati yang pertama. Terus yang keduanya, kalau lagi darurat, maksudnya di luar waktu sholat, tiba-tiba kita mau berdoa, apakah kita lakukan sholat sunnah atau langsung berdoa aja? Iya. Jadi kalau doa berjamaah artinya imam, maka dianjurkan dibunyikan. Sebab kalau tidak dibunyikan, makmum tidak mendengar. Biar makmum kecipratan berkah doanya, seperti Ali bin Abi Thalib pernah berdoa, dimarahi oleh Rasulullah, Ali, kamu pelit, kamu jadi imam, keraskan suaramu biar makmumnya ikut amin jika berjamaah. Namun sendiri ya gak usah kalau sendirian, cukup lirih, tidak keras, tidak pelan bunyi. Allah, nah gitu kalau di rumah Pak. Jadi bunyi tapi tidak keras, seperti sholat biasa. Bunyi, jangan sampai tidak bunyi. Sebab orang terkadang Pak, mohon maaf, ininya bergerak apa? Bibirnya bergerak tapi gak ada bisnisnya sekali. Nah itu bukan baca, itu apa namanya? Gremeng. Oh, gremeng. Lo katanya Allah ngerti. Laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Katanya Allah tahu terhadap bisa. Betul. Tapi ojo gremeng. Lek gremeng itu wacanane boten sah. Lek gremeng bacaannya tidak sah. Baca Fatihah. Enggak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Walaupun tidak keras tapi jelas. Wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Wala tajhar bi shalatika. Ini shalatika ulama mengartikan doa. Jangan kau keraskan. Kalau diartikan doa, tapi ada ulama mengartikan itu adalah sholat. Jangan kau keraskan, wala tukhafit biha. Jangan tidak bunyi. Jangan tidak bunyi. Wabtaghi baina dhalika sabila. Suruh ambil tengah-tengah. Tidak keras, tidak bunyi, tidak bunyi, alias tidak sepi. Sehingga berjamaah pun nggak boleh berteriak, ya Allah, nggak boleh. Cukup pokoknya bunyi kedengaran oleh makmum. Kata ya? Ada? Silakan satu lagi. Ada? Silakan. Oke. Kalau misalkan kita mau adzan, apa juga didahului dengan basmalah, adalah selawat. Kalau sholawat ada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu di Mesir ada, di Indonesia sudah ulama-ulama salaf itu menganjurkan daripada tidak baca apa-apa. Kalau bismillah
dan apa untuk adzan itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Apakah boleh? Boleh. Saya tidak mengatakan tidak boleh. Boleh. Tapi tidak dianjurkan, sama dengan salam tadi. Assalam diawali dengan bismillah. Boleh, tapi tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan berarti tidak disunahkan. Yang sunnah adalah langsung. Assalamualaikum, langsung. Bismillahnya setelah salam. Kalau ada yang dianjurkan itu adalah langsung. Tapi kalau mau ditambahi sholawat itu sholawat. Loh, kalau sholawat ditambahi dengan bismillah, ya tidak apa-apa juga sih. Cuma tidak dianjurkan. Jadi syariatnya itu ada langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah boleh? Kalau pertanyaan apa? Boleh. Ditambah dengan bismillah. Boleh. Cuma kalau suruh milih, apakah langsung atau tidak, maka lebih baik langsung. Mengapa ulama-ulama dulu pakai sholawat? Agar itu ada tujuannya, Pak. Agar tidak langsung masuk nyelonong gitu kan, ngetek apa namanya? Ngetek ampli, kaget, Pak. Sehingga orang ulama itu penuh dengan filosofi diawali dengan sholawat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Kalau di Mesir Pak ya, saya cerita Mesir. Itu diawali dengan tadi a'udzu, bismillah, dan sholawat ayat itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu jadi bismillahnya bukan untuk adzan. A'udzunya bukan untuk adzan tapi untuk baca ayat tadi. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Seterusnya ada. Nah, jadi bismillahnya bukan diniati bismillahnya ada, tapi bismillahnya apa tadi? Baca ayat atau baca sholawat. Boleh gitu ya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat dan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala kita sempurnakan dengan doa profetis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.